yang hanya menyembah kepada Allah disebut tauhid al-ibadah. Ibadah dibangun di atas dua hal yang agung, dua fondasi ibadah yang sangat agung. Fondasi pertama al-mahabbah, fondasi kedua at-ta'zim. Al-mahabbah itu artinya cinta, ta'zim artinya mengagungkan. Dari dua hal ini lahir dua hal yang lainnya. Dari mahabbah timbul atau lahir raghbah, dari ta'zim timbul rahbah. Raghbah itu pengharapan, rahbah itu takut. Dari mahabbah lahir harapan. Harapan apa? Harapan memperoleh apapun yang ada di sisi Allah. Memperoleh harapan, memperoleh cintanya, rahmatnya, pahalanya, ridhonya. Dari ta'zim mengagungkan lahir rahbah. Rahbah itu takut, takut terhadap murka dan azabnya. Dan inilah yang mendasari ibadah seorang mukmin. Ada harapan, ada rasa takut. Harap-harap, cemas-cemas. H2C2. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 90 tentang seorang mukmin yang hakiki. Kata Allah, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Sesungguhnya orang mukmin sejati adalah mereka yang berlomba-lomba dalam kebaikan dan beribadah kepada kami raghaban wa rahaba, dengan penuh rasa harap dan penuh rasa cemas. Rasa harap lahir dari mahabbah, rasa cemas atau takut lahir dari ta'zim kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah maka ibadah berisi dua hal, yaitu perintah dan larangan. Melaksanakan perintah adalah ibadah, menjauhi larangan adalah juga ibadah. Perintah dibangun di atas raghbah. Raghbah itu harapan tadi. Ketika kita melaksanakan perintah, kita berharap memperoleh apapun yang Allah janjikan untuk para pelaku perintah tersebut. Adapun larangan dibangun di atas ta'zim, pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dari pengagungan kepada Allah lahir sikap menjauhi seluruh yang dilarang, karena yang melarangnya itu sesuatu yang sangat diagungkan dan ditakuti. Maka apabila engkau mencintai Allah Azza wa Jalla, siapapun kita, kalau kita cinta kepada Allah, pasti kita mengharapkan apa-apa yang ada di sisi Allah, mengharapkan apapun yang bisa menyampaikan kita kepadanya, lalu mencari jalan dan cara untuk bisa sampai kepada Allah. Dan satu-satunya cara untuk bisa sampai kepada Allah adalah dengan melakukan ketaatan kepadanya dalam bentuk sesempurna yang bisa kita lakukan. Jadi cinta melahirkan ketaatan.
karena ketaatan adalah satu-satunya cara untuk bisa meraih apa-apa yang ada di sisi Allah yang kita cintai. Sebaliknya, idza 'azzamtahu, kalau engkau mengagungkan Allah, khifta minhu, kamu akan takut kepada Allah. Kalau sudah takut, idza hamamta bi ma'siyah, ishtarta 'azamatul khaliq azza wa jalla. Kalau kamu sudah takut kepada Allah, lalu suatu saat muncul keinginan untuk berdosa dan bermaksiat, langsung muncul terbayang keagungan Allah azza wa jalla, lalu takut, lalu menghindar. Ini yang terjadi pada diri Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Ketika di dalam hatinya ada keinginan untuk maksiat, maka langsung terbayang keagungan Allah lalu menghindar. Sebagaimana firman Allah dalam surah Yusuf dalam ayat yang ke-24, ketika Yusuf digoda, dipaksa oleh seorang wanita yang memiliki daya tarik berlipat-lipat. Pertama, secara fisik dia cantik jelita, dia itu gelisna kabina-bina, gelisna kawanti-wanti, endahna kabida-bina. Itu kondisi asal dari wanita yang menggoda Yusuf. Kedua, sudah bahan dasarnya cantik, dia dangdan satakar kebek karena sengaja mau memikat. Ketiga, dia adalah putri permaisuri, punya kedudukan yang luar biasa, kaya raya. Kata orang Sunda mah daya cawaden, menggoda Yusuf karena dia sangat terobsesi, sangat suka menginginkan Yusuf. Yusuf pemuda normal, pasti ada keinginan suka kepada wanita itu. Allah berfirman, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh wanita itu amat sangat menginginkan Yusuf, dan Yusuf pun menginginkan dia. Bahasa Sundana pagoh-bogoh, batu turun kesik naik, itu purun ia naik. Saling mencintai dan menyukai. Tapi Yusuf malah menghindar, lari. Dibedol atuh ketika nonggongan teh berewek soek belakangnya, lari memburu pintu, diudag. Wanita tuh gitu tuh, dikejar Yusuf sampai di pintu. Pas dibuka, breh teh ada suami dari wanita tersebut. Ini perempuan nggak tahu diri, sudah dia maksa, nggak bersalah, nggak mau gitu ya. Setelah ketahuan, dia bilang Yusuf yang mau memperkosa saya. Pikah sebelen tuh wanita tuh kayak gitu. Nah, Allah menyatakan laqad hammat bihi wa hamma biha. Wanita itu punya keinginan kepada Yusuf. Yusuf juga ya punya keinginan untuk bermaksiat. Tapi kata Allah apa? Laula an ra'a burhana rabbih. Seandainya Yusuf tidak melihat keagungan Allah, niscaya dia akan terjerumus. Tapi begitu ada keinginan bermaksiat yang terbayang keagungan Allah Azza wa Jalla, maka
kata Allah, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya, demikianlah kami memalingkan Yusuf dari keburukan dan perbuatan keji. Karena apa? Karena ta'zimnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah nikmat yang Allah berikan kepada manusia apabila seseorang menginginkan sesuatu yang maksiat, maka dia langsung membayangkan Allah ada di hadapannya, maka takut kepada Allah, menjauhi maksiat yang diinginkannya, karena orang tersebut beribadah kepada Allah dengan penuh rasa harap dan penuh rasa takut. Lalu apa makna ibadah? Karena tauhid al-uluhiyah disebut juga dengan tauhid ibadah, artinya mengesahkan Allah dalam peribadahan. Maknanya ibadah hanya ditujukan kepada Allah dalam dua aspek. Aspek pertama, ibadah, perbuatan ibadah itu memang ditujukan kepada Allah. Salat kita, salat kepada Allah, ruku, sujud. Kedua, niat. Ketika beribadah kepada Allah, niatnya juga untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. Ini ditekankan. Kalau ibadah itu ditujukan kepada selain Allah, ruku dan sujud kepada bintang, matahari, patung, musyrik besar. Tapi kalau ibadahnya itu kepada Allah tapi niatnya bukan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah, musyrik kecil. Ibadahnya kepada Allah, ruku, sujudnya ditujukan kepada Allah, tapi niatnya ingin dipuji orang, niatnya ingin meraih keuntungan dunia. Musyrik, tapi musyrik kecil, tidak keluar dari Islam. Itulah riya, ujub, sum'ah, takabur, atau beribadah untuk meraih keuntungan dunia. Seperti pertanyaan kemarin di Pusdai, ada orang yang bertanya, boleh gak kalau ingin mobil disolawatin, ingin rumah disolawatin, ada akhwat yang lagi digebet nih, disolawatin agar dimiliki. Itu masuk ke dalam kategori syirik kecil, karena melakukan ibadah untuk niat dunia. Salawat ibadah bukan ibadah. Salawat ibadah yang agung, melaksanakan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wassallimu taslima. Hai orang-orang beriman, salawat dan salamlah kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita salawat. Ibadah bukan? Ibadah. Kepada siapa? Kepada Allah. Niatnya harus untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. Kalau niatnya untuk salawat untuk dapat mobil, salawat untuk dapat rumah, salawat untuk dapat jodoh, berarti beribadah kepada Allah dengan niat dunia. Syirik kecil. Apa itu ibadah? Ibadah ditujukan kepada dua hal. Pertama al-fi'al, yang kedua al-maf'ul. Al-fi'al itu perbuatan, al-maf'ul adalah apa ya? Al-maf'ul itu nanti dengan contoh kita akan paham. Artinya amalan yang dilakukannya. Itu makna al-maf'ul. Kalau al-fi'al perbuatan, kalau al-maf'ul adalah amal yang kita perbuat. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau ibadah tersebut ditujukan atau dimaknai atau dimaksudkan kepada fi'il,
Fi'il itu perbuatan kita, yaitu perbuatan melakukan ibadah. Contohnya seseorang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Apapun bentuk ibadah itu, dan ibadahnya itu dalam bentuk tadzallul lillahi hubban wa ta'ziman bi fi'li awamiri wa ijtinabi nawahi. Ibadah itu adalah merendahkan diri kepada Allah karena cinta dan mengagungkan. Tadi sudah diterangkan fondasi dari ibadah dua, cinta dan mengagungkan. Maka merendahkan diri kepada Allah karena cinta dan mengagungkan Allah itu ibadah. Dalam bentuk apa ibadahnya? Melaksanakan semua yang Allah perintahkan, menjauhi semua yang Allah larang. Mahabbah mendorong dia untuk melakukan perintah. Ta'zim mendorong dia untuk menjauhi semua larangan. Dari sini lahir kemuliaan. Kullu man dzalla lillah azza billah. Ini konsep, ini rumus. Kullu man dzalla lillah, setiap orang yang merendahkan diri kepada Allah azza billah, dia akan mulia, agung karena dimuliakan dan diagungkan oleh Allah. Semakin seorang merendahkan diri di hadapan Allah, Allah akan semakin angkat derajat kemuliaannya. Allah berfirman, walillahil izzatu walirrasuli walil mu'minin. Milik Allah lah kemuliaan, juga milik Rasulnya, dan milik orang-orang yang beriman. Itu yang pertama. Yang kedua, wa tutlaqu 'alal maf'ul ay al-muta'abbad bihi wa hiya bihadzal ma'na tu'arrifu bima 'arrafa, kan seperti definisi yang ditetapkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ketika menerangkan hal ini beliau berkata, al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal a'mal adh-dhahirati wal batinah. Ibadah adalah sebuah istilah atau sebutan yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhai, baik dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan, baik yang zahir ataupun yang batin. Dan ini luas. Semua ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah itu ibadah. Maka ibadah tidak sekedar sholat, saum, haji, zakat, infak, haji, tidak. Tapi semua perbuatan dan ucapan yang Allah cintai, Allah ridhai itu ibadah. Ketika seorang suami pergi dari rumah mencari nafkah, mencari rezeki untuk menafkahi anak dan istri, perbuatan itu dicintai dan diridhai oleh Allah enggak? Iya. Karena dia melaksanakan perintah Allah, fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Keluar kamu dari rumah, bertebaranlah di muka bumi, cari rezeki Allah. Perintah Allah itu. Maka ketika seorang suami pergi dari rumah untuk mencari rezeki, untuk menafkahi anak dan istri, maka itu melaksanakan perintah Allah, itu ibadah. Karena itu dicintai dan diridhai oleh Allah, ibadahnya agung. Sampai Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud menyatakan, talabul halali jihadun. Mencari rezeki yang halal itu jihad. Ini menunjukkan agungnya. Kita ketemu orang, lalu ekspresi kita ramah, friendly, bear marahmai.
Itu dicintai oleh Allah, ya dicintai oleh Allah. Diridai, itu ibadah. Terus kita bertanya dengan lemah lembut, Assalamualaikum, kaif halak? Kumaha damang? Apa kabar? Priben. Itu bahasa Cirebon. Saya bisa bahasa Cirebon tapi cuma itu-itunya aja. Artinya apa kabar? Rawayu. Bahasa Jermannya apa? Ich liebe dich. Itu mah I love you ya. Lupa lagi. Wie heißt du? Wie heißt du tuh siapa nama kamu ya? Wie heißen Sie? Siapa nama kamu atau apa kabar lah? Lupalah. 40 tahun yang lalu. Itu dicintai oleh Allah ya, diridai oleh Allah ya. Itu ibadah. Itu yang zahir, yang batin umpamanya husnudzon kepada orang. Kalau suudzon amalan batin tapi dosa. Ijtanibu katsiran minadh-dhon, inna ba'dadh-dhanni itsm. Jauhi kebanyakan prasangka. Iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadits. Jauhi oleh kamu suudzon, karena dzon itu sedusta-dusta ucapan. Maka kita husnudzon. Husnudzon itu dalam hati, amalan hati, namanya juga dzon. Itu ibadah. Dan seterusnya ya. Nah, oleh karena itu maka ibadah yang kita lakukan apapun bentuknya, baik zahir ataupun batin, lisan ataupun perbuatan, wajib di dalamnya terkandung tauhid. Artinya hanya dilakukan karena Allah, meraih apa yang ada di sisi Allah, dan dilakukan karena melaksanakan perintah Allah. Tak boleh ditujukan kepada selain Allah. Salat, saum, zakat, haji, doa, nazar dan seterusnya. Kalau orang salat atau umpamanya saum tapi bukan karena Allah, kenapa kamu salat? Biar kaya raya. Kenapa kamu rajin tahajud, rajin saum Senin Kamis? Biar karirnya naik terus, biar dagangannya laku keras. Berarti ibadah yang Allah syariatkan tapi diniatkan untuk niat selain karena Allah Azza wa Jalla, rusak tauhidnya. Termasuk salawat tadi, itu ibadah agung, tapi diniatkan agar dapat mobil, agar dapat rumah, agar dapat keuntungan duniawi, itu rusak akidahnya. Kalau ada yang bertanya, ma huwa dalil ala anna Allah munfaridun bil uluhiyah? Mana dalilnya bahwa Allah as-sa dalam hal uluhiyah? Maksud as-sa dalam al-uluhiyah itu Allah lah yang layak disembah satu-satunya, tidak ada yang lain. Jawabannya banyak. Di antaranya nih Al-Quran surah Al-Anbiya 25, Allah menyatakan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, hai Muhammad, kecuali kami wahyukan ke semua rasul tadi bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain aku, maka sembahlah oleh kalian aku. Ini dalil yang pertama, Allah satu-satunya sembahan. Dalam An-Nahl 36 Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus ke setiap umat seorang rasul. Setiap umat diutus satu rasul. Yang rasul itu menyerukan, sembahlah kalian Allah, jauhi taghut. Makna taghut di sini kullu ma
ubida min dunillahi wa huwa radin. Segala sesuatu yang diibadati selain Allah dan dia ridho diibadati, itu tagut. Contohnya siapa? Contohnya adalah ya jelas setan. Diibadati senang. Kalau zaman baheula Fir'aun senang diibadati, malah memerintahkan yang enggak ibadah kepada dia disiksa. Raja Namrud juga demikian. Ya, raja yang berkuasa pada zaman Ashabul Kahfi juga demikian. Tagut itu semuanya karena mereka disembah dan ridho disembah. Adapun yang disembah tapi enggak ridho bukan tagut. Contohnya para malaikat. Ada yang menyembah malaikat? Ada. Mereka ridho? Pasti tidak ridho, bukan tagut. Para nabi, ada yang disembah? Ada. Nabi Isa disembah, Uzair disembah, bahkan Nabi Muhammad SAW ada juga yang menyembahnya. Mereka bukan tagut karena pasti tidak ridho. Para wali Allah ada yang disembah setelah kematiannya, sujud ke kuburannya. Ridho enggak mereka? Pasti wali Allah itu tidak ridho. Ada orang yang bersujud ke kuburannya, maka mereka bukan tagut. Jadi tagut itu segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridho. Itu salah satu makna tagut. Makna yang lainnya banyak, sudah kita jelaskan. Ada tagut dengan makna dukun, ada tagut dengan makna hakim yang tidak menghukum dengan hukum Allah, ada tagut dengan makna macam-macam ya. Allah berfirman, wa'budullah wajtanibut tagut. Ibadah kepada Allah, sembahlah hanya Allah dan jauhi tagut. Ini menunjukkan Allah harus diesakan di dalam hal penyembahan. Juga dalam Ali Imran ayat 18 Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Kata Allah, Allah bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Dia. Juga para malaikat menyaksikan hal itu dan orang-orang yang berilmu. Qa'iman bil qist, yang mengamalkan ilmunya, menegakkan keadilan dengan ilmunya. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan 3 pihak yang menjadi saksi terhadap kalimat tauhid. Pihak pertama Allah, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah bersaksi tidak ada sembahan yang hak selain Dia. Kedua para malaikat, ketiga orang-orang yang berilmu. 3 pihak. Tiga-tiganya Allah, para malaikat dan orang berilmu menjadi saksi atas keesaan Allah. Seandainya tidak ada keutamaan ilmu yang lain kecuali hanya ini saja, maka ini pun sudah luar biasa. Seseorang disatu golongankan dengan Allah dan para malaikat dalam hal menjadi saksi atas keesaan Allah karena ilmunya. Qa'ima wa ulul ilmi qa'iman bil qist, dan orang-orang berilmu. Dan ini menunjukkan keutamaan ilmu yang semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semua ke dalam golongan mereka. Maka ini menjadi dalil yang jelas, yang gamblang bahwa Allah lah satu-satunya sesembahan yang hak. Tidak ada sembahan yang lain selain Dia. Kalau ada yang menyanggah, bukankah Allah mengakui ada sesembahan lain selain Dia? Dilihat dari banyak Al-Quran. Ya,
Allah menyatakan ada ilah lain selain Allah. Seperti umpamanya Allah berfirman, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Jangan kamu berdoa kepada ilah lain, sesembahan lain selain Allah. Berarti ada sembahan lain selain Allah, cuma memang dilarang disembah. Juga dalam surah ini tadi surah Al-Qasas 88. Dalam surah Al-Mu'minun 117, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi. Siapa orang yang berdoa kepada sembahan lain selain Allah, berarti ada sembahan lain selain Allah. Allah akui, iya. Tapi memang sembahan lain itu dilarang, ya. Dan banyak ayat-ayat yang lainnya. Bukankah ada sembahan lain selain Allah? Kita jawab, betul ada sembahan lain selain Allah. Tapi itu sembahan yang batil, hanya sebutan, istilah atau penamaan. Sebutannya aja sembahan karena hakikatnya memang betul disembah. Apakah patung disembah? Iya. Ada nggak binatang yang disembah? Ya. Real, nyata dalam kehidupan ada sesembahan selain Allah? Ada. Makanya diakui eksistensi mereka ada. Tapi itu sembahan yang batil. Makanya keliru. Kalau la ilaha illallah diartikan tidak ada sesembahan selain Allah, keliru. Pertama dari segi realita, kedua dari segi kandungan makna secara nahwu. Kalau umpamanya la ilaha illallah diartikan tidak ada sembahan selain Allah, bertolak belakang dengan realita. Ada nggak sembahan selain Allah di dunia ini? Banyak. Walaupun batil tetap sesembahan. Ada patung, ada binatang, ada kuburan gitu ya, ada bangsa jin, setan disembah, ya berarti sembahan ya. Ada sembahan lain selain Allah. Tapi itu sembahan yang batil. Maka kalau dikatakan tidak ada sembahan selain Allah, keliru. Yang benar adalah la ilaha bihaqqin illallah. Ada bihaqqin. Tidak ada sembahan yang hak, yang sebenarnya selain Allah. Nah itu. Kalau ada sembahan lain tidak benar, batil. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Yang demikian itu karena Allah lah satu-satu sembahan yang hak. Adapun apa yang mereka sembah selain Allah itu sembahan yang batil. Apa makna sembahan yang batil? Sembahan batil itu bahasa kitanya sesembahan yang palsu. Hanya sekedar nama, tapi hakikatnya bukan sesembahan yang sebenarnya. Makanya Allah berfirman ketika dalam surah An-Najm, afara'aitumul lata wal uzza wa manata thalithatal ukhra alakumudz dzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun diza in hiya illa asma sammaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan. Tidakkah kalian perhatikan Lata dan Uzza dan yang ketiganya Manat, nama-nama sembahan. Alakumudz dzakaru wa lahul untha. Apakah kalian memiliki anak laki-laki sedangkan Allah diklaim memiliki anak perempuan? Karena orang-orang musyrik zaman baheula, orang musyrik kan tidak mengakui adanya Nabi Isa, Uzair atau yang sebelumnya. Tapi mereka mengklaim Allah punya anak. Anak-anak Allah itu para malaikat dan bergender perempuan.
Padahal anak perempuan aib dalam pandangan mereka. Makanya zaman baheula kalau anak yang lahir adalah perempuan diapain? Dikubur hidup-hidup. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika anak-anak yang dulu dikubur hidup-hidup itu ditanya, karena dosa apa mereka itu dibunuh. Nanti akan ada tuh hisab atas hal itu bagi orang-orang kafir yang mengubur anak-anak perempuan ketika bayi. Aib. Kalau anak laki-laki kebanggaan. Kata Allah, apa kalian menganggap kalian punya anak laki-laki sedangkan Allah punya anak perempuan? Tilka idzan qismatun diza. Sungguh itu pembagian yang diza. Diza itu zalim, tidak adil. Diza ini dari ayat, kelihatan beken, jangan dijadikan nama. Begitu lahir anak diza, buruk itu. Tilka idzan qismatun diza. Itu tidak adil, pembagian yang tidak adil. Oleh karena itulah maka Allah menyatakan in hiya illa asma Lata, Uzza, Manat, Hubal dan banyak lagi. Itu tiada lain kecuali sekedar nama. Samaitumuha antum wa abaukum, yang kalian berikan juga oleh bapak-bapak nenek moyang kalian, kalian berikan kepada sembahan kalian. Sekedar nama. Ilah, sesembahan, sekedar istilah. Ma anzalallahu bihi min sultan. Allah tidak menerangkan keterangan dalam hal itu. Oleh karena itulah, walaupun namanya sesembahan, sekedar nama, hakikatnya bukan sesembahan. Hakikatnya dia benda mati yang tak bisa memberi madarat ataupun manfaat untuk dirinya, apalagi untuk orang lain, untuk para penyembahnya. Berdasarkan hal itulah maka semua sesembahan selain Allah Azza wa Jalla adalah sesembahan yang batil. Maka la ilaha illallah maknanya la ilaha bihaqqin illallah. Bihaqqinnya mahdhuf. Mahdhuf itu terbuang, dibuang. La ilaha, la disebutnya la nafi jinsi, menafikan seluruh jenis sesembahan. Ilaha, makanya ilahnya disebut isim la mansub tanpa tanwin, tanpa alif lam, la ilaha. Dan la ini secara nahwu termasuk kawannya inna. Dan amalan inna ini harus diterangkan secara nahwu ya, agar faham. Terserah antum mau faham atau tidak setelah dijelaskan. EGP. Inna itu tansibul isma wa tansibul khabar. Menasabkan isim, merafa'kan khabar. Isim khabar itu nggak bisa diterjemahkan. Kalau diterjemahkan menjadi lain maknanya. Ini mah istilah dalam ilmu nahwu. Isim itu kata benda. Khabar juga kata benda, cuma khabar itu yang menerangkan. DM yang diterangkan, yang menerangkan. Umpamanya ana muslimun, saya seorang muslim. Ana ini disebut mubtada, muslimun khabar atau isim ana ini. DM, saya yang diterangkan, muslim yang menerangkan. Oh, saya muslim. Nah, isim itu adalah kata benda yang diterangkan. Khabar kata benda yang menerangkan. Allah la ilaha, la ilaha, tidak ada ilah. Ilah di sini isim la. Mana khabarnya? Tidak ada. Khabarnya mahdhuf bihaqqin.
Harus ada bihaqqin. Kalau tidak ada maka tidak bisa dimaknai secara nahwu. Makanya terjemahan yang benar dari la ilaha illallah adalah tidak ada sembahan yang hak selain Allah. Ada gering sembahan, itu mah batil. Itu patung, matahari, bulan, itu iya sembahan tapi batil. Makanya harus ada bihaqqinnya itu. Kalau enggak ada bihaqqin, secara nahwu jadi keliru, secara realita juga jadi salah. Karena kalau diterjemahkan tidak ada sembahan selain Allah, bertolak belakang dengan kenyataan. Ada banyak sembahan selain Allah. Kuburan disembah, patung disembah, jin disembah, pohon disembah, matahari, bintang, bulan disembah. Itu sesembahan, tapi itu batil, ya. Walhasil yang dimaksud dengan tauhid al-uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam hal peribadatan, dalam hal penyembahan. Maka sembahlah Allah satu-satunya dan jangan menyembah selain Allah. Dan ketika menyembah Allah, niatkan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah, bukan meraih apa yang ada di sisi manusia. Baik pujiannya, sanjungannya, apresiasinya, komentarnya, likes-nya, atau kedudukannya, jabatannya, pangkatnya, uangnya, bukan. Raih apa yang ada di sisi Allah dengan cara beribadah kepada Allah. Itulah tauhid yang sebenarnya, ya. Inilah penjelasan tentang tauhid al-uluhiyah. Cukup sampai di sini saja dulu. Waktu sudah habis untuk menerangkan. Kita tinggal masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama, di dalam majlis ta'lim malaikat turun dan mengelilingi majlis tersebut. Bagaimana kalau di majlis itu ada foto atau gambar manusia, gambar makhluk hidup? Rasul SAW bersabda, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suwar. Para malaikat tidak akan masuk ke sebuah rumah yang di dalamnya ada gambar. Bagaimana hukum yang selalu mengakhirkan sholat sunnah, baik tahajud atau duha, dikerjakan setengah jam sebelum waktu sholat wajib? Dan bagusnya sholat tahajud dikerjakan berjamaah suami istri atau tidak? Ya, sholat duha yang paling baik adalah menjelang duhur jam 11. Karena Rasul SAW menyatakan sholatul awabin hina tarfadul fisal. Salat awabin itu salat duha dilakukan ketika anak unta kepanasan. Itu sudah menjelang zuhur sekitar jam 11. Itu yang terbaik. Tapi kalau kita banyak aktivitas, sedang kerja, tidak bisa salat duha jam 10, jam 11, boleh diawalkan. 15 menit setelah matahari terbit boleh silakan salat duha. Tapi kalau kita nganggur di rumah, nggak ada kegiatan, ingin sholat duha, terbaik lakukan sekitar jam 11-an.
Jadi yang dimaksud tidak boleh mengakhirkan sholat adalah sholat fardu. Tahajud ya sepertiga akhir malam sampai menjelang subuh ya. Saat itu Allah turun ke langit dunia dengan makna yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Jadi yang dimaksud mengakhirkan sholat adalah hal yang buruk dan terlarang. Maksudnya mengakhirkan sholat fardu, sholat subuh jam 5:30, sholat duhur gitu jam 5:30, maghrib 5:30, itu yang dosa ya. Apakah sholat tahajud sebaiknya dilakukan berjamaah suami istri? Sebaiknya sendiri-sendiri. Tidak ada dijelaskan bahwa Nabi SAW berjamaah dengan istrinya dalam masalah tahajud. Boleh berjamaah? Boleh. Pernah Nabi? Pernah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah menginap di rumah Nabi SAW. Lalu ketika malam beliau bangun, maka Ibnu Abbas pun bangun, wudu, lalu sholat berdiri di sebelah kiri Nabi SAW, ikut berjamaah. Lalu kata Ibnu Abbas, fa'akhadha bi ra'si wa aqamani an yaminihi. Lalu beliau memegang kepalaku lalu menggeser aku untuk berdiri sebelah kanannya. Berjamaah boleh sekali-sekali. Bagaimana solusinya menghadapi teman di media sosial yang pinjam uang? Saat sudah jatuh tempo, medsosnya diblokir, jadi tidak ada akses untuk menghubungi. Kejar ke rumahnya, ke tempat kerjanya. Kan untuk menghubungi tidak selalu melalui medsos ya. Telepon, ada teleponnya. Kalau tidak ada ya cari di mana dia berada ya. Banyak yang gitu ya. Kalau mau pinjam ada maunya baik banget, memuji, menyanjung, pas sudah berhasil diberi pinjaman menghilang. Jazakallah, jazanya kurang alif ya. Ini mah jim, zai, kaf, kurang alif. Ustaz mohon penjelasan amalan hati dan amalan Islam, amalan lisan, pelaksananya harus dikeraskan atau cukup dalam hati. Amalan hati adalah amalan-amalan yang tidak bisa diwakili oleh lisan ataupun oleh anggota badan. Contohnya apa? Contohnya niat, ikhlas, mahabbah, raghbah, rasa takut, khauf, tawakal, itu amalan hati. Tidak bisa diwakili oleh lisan atau anggota perbuatan. Adapun amalan lisan adalah amalan yang hanya bisa dilakukan oleh lisan, tidak bisa diwakili hanya oleh hati atau oleh anggota badan. Contohnya apa? Baca Al-Quran. Contohnya apa? Zikir. Kita nggak bisa umpama baca Al-Quran mulutnya mingkem hanya dalam hati. Itu bukan baca Quran. Jadi baca Al-Quran termasuk amalan lisan, termasuk zikir. Baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, astagfirullah. Termasuk amar ma'ruf nahi munkar, termasuk belajar ilmu dan mengajarkan ilmu. Gak bisa mengajarkan ilmu balam, hanya muqaddimah. Saya akan jelaskan tauhid. Coba saya akan transfer ilmu kepada kalian. Diam. Tiba-tiba faham. Bisa? Tidak bisa. Itu amalan lisan. Tidak bisa diwakili oleh anggota badan yang lain. Anggota badan hanya bisa dilakukan oleh anggota badan, nggak bisa lisan, nggak bisa oleh hati. Contohnya sekarang sedang sholat dan berdiri lalu baca Fatihah.
Lalu sekarang saya ruku, lalu baca doa ruku. Tapi badannya sambil berbaring, nggak bisa. Harus badannya ruku, badannya sujud, badannya duduk, badannya berdiri gitu. Itu perbedaannya. Boleh nggak zikir hanya dalam hati? Berarti itu hanya zikir dengan hati. Contoh zikir dengan hati, membayangkan surga, neraka, hari kiamat, keagungan Allah. Itu zikir dengan hati. Padahal zikir adalah amalan pokok bagi lisan. Tidak boleh umpamanya kita baca Al-Quran atau zikir atau baca doa-doa di dalam sholat hanya dalam hati, masuk takbir dalam hati, Allahu Akbar, itu ya, baca iftitah Fatihah dalam hati, nggak ada gerakan lisan, nggak boleh. Karena zikir termasuk bacaan sholat adalah amalan pokok bagi lisan. Tapi hati harus ikut menghayati. Lebih baik mengucapkan doa secara lisan tapi tidak dihayati oleh hati daripada dibaca dalam hati tapi lisan tidak bergerak. Dua-duanya buruk. Yang terbaik lisan mengucapkan, hati menghayati. Itu yang terbaik. Jadi amalan lisan tidak bisa diwakili oleh hati. Bagaimana membedakan ustadz yang sunnah dengan yang bukan? Yang dimaksud ustadz sunnah adalah ustadz yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Tapi orang awam, orang bodoh, oh kalau ada ustadz sunnah berarti ada ustadz yang wajib, ada yang haram, ada yang mubah, ada yang makruh. Gak nyambung gitu ya. Oh itu ustadz sunnah, kami mah ustadz wajib. Gak nyambung tuh, memang ada miss. Caranya pertama, lihat cara dia menyampaikan, apa ijtihad atau merujuk kepada kitab. Kitab rujukannya apa? Sebab kalau ada merujuk tapi kitab rujukannya umpah kitab Mu'tazilah, Asy'ariyah, ya bukan sunnah juga. Tapi kitab yang dirujuknya adalah kitab ulama-ulama Ahlus Sunnah. Membahas hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, pokoknya kutubut tis'ah, silakan dengan syarahnya. Sahih Bukhari ada syarahnya, ada Umdatul Qari, ada Fathul Bari. Muslim ada syarah Sahih Muslim dibahas. Abu Daud ada Aunul Ma'bud. Sunan At-Tirmidzi ada Tuhfatul Ahwadhi, syarah Sunan At-Tirmidzi, dan banyak lagi yang lain. Jadi merujuk kepada kitab. Itu pertama. Kedua, coba lihat. Kadang-kadang memang ustadz kita juga kalau tabligh akbar tidak merujuk kepada kitab tapi tematik. Ya, tidak selalu. Kalau kajian rutin ya merujuk kitab. Tapi kalau tematik, kalau sekali-sekali ya tematik. Kalau tabligh akbar ngebahas kitab ya mubadzir, ya akan beres. Kecuali kutaib kecil. Ketika tabligh akbar tematik, lihat. Ketika dia mengutip ayat, bagaimana dia menjelaskan ayat itu. Kalau dia menyatakan, menurut saya ayat ini begini-begini, berarti dia menafsirkan sendiri. Dia bukan sunnah. Kalau ustaz sunnah, ketika menerangkan ayat ini, berkata Imam Ibnu Katsir ketika menerangkan ayat ini. Bla 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 bla. Lalu ulama ahli tafsir Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini begini. Beda lagi dengan penjelasan Imam Ibnu Jarir At-Tabari ketika menafsirkan ayat ini begini. Nah, selalu mengutip penjelasan ahli. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ketika membahas hadis, lihat apa dia
menjelaskan nggak rawi hadis itu siapa, dalam kitab apa, sahih atau tidak. Kadang orang nggak peduli, yang penting bahasa Arab. Berkata Nabi SAW, hubbul watan minal iman. Loh, dia nggak tahu siapa perawinya, dia nggak tahu sahih atau tidak. Ya, kalau umpama ditanya, saya dulu pernah bertanya, Ustaz, tadi hadis itu sahih tidak? Ini bukan pelajaran hadis. Nanti kalau pelajaran hadis baru dibahas sampai bubuk-bubukna. Kita belajar hadis, dalam materi hadis itu bisa ditekankan bahwa menyampaikan hadis itu harus gamblang. Siapa yang menyampaikan hadis, apalagi yang dhaif, tanpa menjelaskan kedhaifannya, baik karena tidak tahu atau tahu tapi karena sengaja, itu sudah berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar mustalahul hadis itu agar tahu mana yang sahih, mana yang dhaif, dan memberitahukan ke orang di saat menyampaikan hadis apapun. Para ustaz nggak akan tahu hadis ini sahih atau tidak, riwayat siapa enggak, kecuali kalau memeriksa sendiri, dan itu butuh waktu dan keahlian. Maka ketika ustaz itu membahas sebuah kitab susunan para ulama, ketika ulama itu menyampaikan hadis, pasti ada penjelasan hadis ini, riwayat anu sahih atau tidak, dalam kitab apa, juz berapa, nomor berapa hadis, itu ada penjelasan. Makanya kalau umpamanya saya kemukakan nih hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomornya sekian, itu bukan saya menelaah asli, tapi di kitab itu dicantumkan demikian. Oh, Ustaz paham benar hadisnya mendalam. Bukan mendalam, tapi ada keterangannya, tinggal bacakan. Hasil penelaahan para ulama yang ahli tentang hal itu dicantumkan dalam kitabnya, kita sampaikan. Karena yang menelaah ahlinya, kita percaya. Kalau kita menelaah sendiri, pertama lama, yang kedua akurasinya. Kalau umpamanya kurang pengetahuan dalam ilmu mustalahul hadis, lalu memeriksa suatu hadis, oh dhaif, ternyata para ulama mensahihkan. Oh sahih, ternyata para ulama mendhaifkan. Makanya jangan heran kalau umpamanya ada sebuah amalan yang dasarkan kepada sebuah hadis, dan para ulama menyatakan hadis itu hasan atau sahih, dan kemudian fiqih yang diambil dari hadis itu menyatakan sunnah ini diamalkan, lalu datang orang memeriksa, oh ini dhaif, tidak sunnah. Makanya jangan heran muncul kontroversi tentang disunnahkannya membaca surah Al-Kahfi secara khusus di hari Jumat. Hadisnya itu dhaif, maka mengkhususkan hari Jumat perlu dalil yang khusus. Kalau enggak ada, jatuhnya ke bidah, walaupun enggak dikatakan begitu. Dia ijtihad meriksa hadis, kesimpulannya dhaif, lalu ijtihad dalam masalah fiqih yang diambil dari hadis itu. Kalau kitanya ulama mujtahid boleh, kalau kita sekedar ustaz jangan gitulah. Matangnya aja sudah. Lihat bagaimana para ulama terdahulu, para sahabat, ulama yang sekarang ketika menanggapi hadis itu gimana? Oh ini sahih, oh ini betul dhaif, tapi saling menguatkan, terangkat menjadi hasan li ghairihi, dan disunnahkan membaca surah Al-Kahfi secara khusus dalam hari Jumat. Fatwa dari dahulu dari para ulama zaman baru sudah ada. Kenapa harus goyang dengan sesuatu yang baru? Makanya beberapa Jumat yang lalu saya posting beberapa fatwa atau penjelasan para ulama tentang hadis membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, dan fatwa mereka menyangkut fikih yang diambil dari hadis itu. Intinya hadis itu makbul menurut penelaahan para ulama ahli hadis. Syekh Al-Albani rahimahullah disebut Bukhari-nya abad kini, dalam kitab Irwaul Ghalil nyatakan hadis itu sahih.
Syekh bin Baz menyatakan hadis itu dhaif, tapi riwayatnya banyak saling menguatkan satu sama lain. Lalu mereka menfatwakan sunnah mengkhususkan bacaan surah Al-Kahfi di hari Jumat. Itu fatwa para ulama, ikuti. Nah, jadi para ustadz yang sunnah selalu membawakan penjelasan ahlinya, bukan ijtihad sendiri. So, kalau membacakan hadis disampaikan hadis ini riwayat siapa, dalam kitab apa, hadisnya nomor berapa, sahih atau tidak. Dan ketika menerangkan isi hadis itu mengutip para ulama. Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini mengatakan begini. Imam umpamanya Al-Iraqi ketika membahas hadis ini begini. Diterangkan. Itu ciri khas Ustadz Sunnah. Adapun yang lain, Nabi berkata, tidak pakai sallallahu alaihi wasallam lagi. Begini. Siapa riwayatnya? Nggak dijelaskan. Sahih atau tidak? Duka teh teuing. Mungkin dia juga nggak tahu apa itu hadis sahih atau tidak. Yang penting bahasa Arab. Nah itu ya. Kita mengenal beberapa ustadz sunnah. Bolehkah kita hanya mengikuti kajian ustadz sunnah tertentu karena mudah dimengerti? Terkadang ustadz sunnah terdapat beberapa perbedaan pendapat. Apakah termasuk gulu kita mengikuti ustadz tertentu? Iya, tentu saja banyak ustadz sunnah. Tapi kadang ada ustadz sunnah yang penjelasannya ngejelimet membuat kita tidak faham atau salah faham. Nah, kalau ustaz ini mudah difahami, dimengerti, boleh, nggak apa-apa, tidak masalah ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, banyak perbedaan pendapat di kalangan para ustaz. Iya, jangankan para ustaz, para ulama zaman baheula berbeda pendapat. Tapi perbedaan pendapat ini hanya masalah fiqih, furu'. Masalah akidahnya, tauhidnya, manhajnya sama. 4 mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, akidahnya, tauhidnya semuanya sama, nggak ada perbedaan. Perbedaan baru dalam masalah fikih. Tapi perbedaan masalah fikih tidak mengeluarkan mereka dari ahlus sunnah. Mereka ahlus sunnah. Maka para ustadz akidahnya, tauhidnya pasti sama. Adapun fikihnya iyalah berbeda, nggak masalah. Terus ustadz mana yang kita ikuti? Bukan ustadznya, tapi dalilnya. Dalil mana yang menurut kita lebih kuat? Ini umpamanya ada 2 ustadz yang berbeda. Ini begini, itu begitu. Kita pelajari kenapa ustadz ini begini, oh dalilnya ini. Kenapa ustadz itu begitu, oh dalilnya ini. Bandingkan, ambil yang menurut kita lebih kuat dalilnya dan tetap ihtiram, hormat, menghargai pendapat yang kita tidak ambil. Di kalangan para ustadz yang berbeda, apakah ketika berbeda pas bertemu mereka berantem? Tidak. Berbeda sholat pagi gigir nggak masalah. Contohnya terus terang ya, saya kalau sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu begini, sedekap. Karena dalil yang sampai kepada saya dua-duanya sudah saya pelajari, ini yang lebih kuat. Tapi ketika ada di samping saya yang ngarumbai, nggak masalah, silakan. Tahu nggak Syekh Al-Albani rahimahullah dan murid-muridnya menyatakan sami Allahu liman hamidah kesini itu bid'ah dhalalah. Makanya mereka ke bawah. Saya sholat di samping para murid Syekh Al-Albani, di samping Syekh Ali Hasan Al-Athari, di samping Syekh Masyhur Hasan Salman. Sami Allah 15 saya ke sini, mereka ke bawah. Apa setelah salam langsung ditegur, kenapa kamu begitu? Enggak, pada maklum, pada faham sudah. Kita masing-masing beramal sesuai dengan keilmuan masing-masing. Ilmu yang sampai ke saya begini, ilmu yang sampai kepada dia begitu, ya nggak bisa dipaksakan, harus sama ya, selama dalam masalah fiqih. Jadi dalam masalah fikih ambil
Apakah kalau fikih kita berbeda dengan ustadz itu, kalau ada kajian dia nggak perlu hadir? Hadir tetap. Ketika menyangkut masalah akidahnya, manhajnya, tauhidnya, dia menjelaskan begitu, dengar, itunya lurus. Kalau dia membahas masalah fikih, dengar juga. Kalau umpama kita terima, silakan amal. Kalau kita umpama tidak terima karena ada argumen, nggak perlu diterima. Silakan amalkan yang menurut kita lebih kuat dalilnya. Tapi tidak anti kepada orang, tetap duduk bermajlis. Guru dengan murid beda madhab banyak. Syekhul Islam Ibn Taimiyah madhab fiqihnya Hambali. Murid-muridnya seperti Imam Ibn Katsir, Imam Ibn Qayyim, itu Syafi'i. Guru dengan murid beda madhab dalam masalah fikih. Apakah mereka saling benci? Enggak, saling menghormati, ya, enggak masalah. Beda masalah fikih tidak boleh membuat kita saling bermusuhan gitu, saling menyesatkan, enggak boleh. Bagaimana hukumnya jika kita menyewakan tempat atau gedung untuk perayaan agama lain? Kalau kita tahu bahwa kita punya gedung, lalu disewa untuk umpamanya perayaan atau untuk acara yang menyimpang dari agama, dan kita tahu tidak boleh. Tidak boleh menyewakan. Menyewakannya berarti ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Kita umpamanya punya rumah mau dikontrakan, datang orang, berapa ini setahun 50 juta, saya bayar 100 juta. Oh boleh, tapi untuk bank jangan. Ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Ini mau saya jadikan tempat prostitusi, oh jangan, walaupun mahal. Ini mau saya jadikan diskotik nanti, oh jangan, walaupun mahal, 1 miliar lah, jangan, walaupun 1 triliun juga, ya. Karena ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Tapi kalau kita tidak tahu, saya mau sewa rumah ini, boleh, silakan. Ternyata dipakai tempat judi di luar ini kita, maka kita tidak dosa, ya. Tapi bagaimana? Ya komplain. Saya kalau pakai judi lebih batal, kembalikan uangnya. Jadi kalau umpamanya kita tahu bahwa dia mau menggunakan fasilitas yang kita miliki, baik pinjam ataupun sewa, untuk suatu yang batil, tidak boleh. Kalau kita tidak tahu, maka tidak apa-apa. Seperti contoh kita jual pisau, ada yang beli, silakan. Tapi kalau dia bilang beli pisau saya mau nodong orang, nggak boleh dijual. Tapi kalau umpamanya saya beli untuk ngiris bawang, silakan. Ternyata dipakai nodong, itu bukan dosa kita. Karena kita tidak tahu bahwa itu untuk kejahatan, ya. Wallahu a'lam. Kalau menjual rumah dengan cara kredit dari bank, mungkin bank konvensional, apakah transaksinya bagi penjual masuk ke perbuatan riba? Yang melakukan perbuatan riba adalah pihak pembeli dan pihak bank, leasing. Kitanya tidak makan riba, cuma kita masuk ke dalam ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, kerjasama dalam dosa. Tahu itu riba, tahu mereka itu sedang melakukan transaksi dosa, tahu mereka itu sedang menantang perang kepada Allah dan Rasulnya, kita dukung, okelah. Itu ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, maka tidak boleh. Jadi kalau umpama kita mau jual rumah, ada orang yang mau beli tapi lewat bank konvensional, maka jangan. Kecuali kalau umpamanya bank syariah dengan menerapkan sistem syariah yang tidak ada penyimpangan, boleh.
Tapi kalau dengan ada ribanya maka tidak boleh. Bolehkah ke tempat kajian yang diadakan di masjid membawa hewan peliharaan seperti kucing? Saya tadi lihat ada kucing ya, itu gitu nyindir. Ya, hukum asal membawa binatang peliharaan yang tidak najis boleh saja, tapi dikhawatirkan dia buang air. Kapan beberapa bulan yang lalu saya lagi gini, datang kucing langsung sampai kena ke saya juga ya. Jadi karakter kucing jantan kalau datang ke sebuah tempat yang baru, dia selalu mengencingi untuk memberi tanda. Konon katanya dia kencing itu ada dua. Pertama itu daerah kekuasaan dia, yang kedua itu meninggalkan jejak bagi kucing betina yang sedang birahi. Yang sedang birahi, oh ada bekas kencing ikhwan nih, lalu diikuti, bisa begitu. Nah itu Kak, selalu begitu. Maka kalau bawa kucing jantan, hati-hati tuh. Tadi saya sudah sempat curiga, jangan-jangan kesini gak ada ya. Jadi kalau mengganggu jangan. Kalau dikhawatirkan mengotori masjid jangan. Kalau diyakini tidak mengganggu, tidak mengotori boleh ya. Terakhir ya. Kalau kita apa ini? Ikut baca Al-Fatihah. Diniatkan buat anak supaya soleh, punya adab dan berbakti, termasuk syirik kecil apa tidak? Kita baca surah Al-Fatihah. Kalau kita niat baca Al-Fatihah untuk menjadi anak yang soleh, bukan begitu. Didik, kasih contoh, diajari, didoakan. Kalau kita baca Al-Fatihah diniatkan untuk agar anak jadi soleh tapi dibiarkan, tidak dididik, dijamin mustahil. Nabi SAW menyuruh kita mendidik. Murru auladakum bis-shalah idza balagha sab'a sinin wadribuhum 'alaiha idza balagha 10 sinin. Perintahkan anak untuk salat ketika 7 tahun. Pukul kalau 10 tahun tidak salat juga. Bukan apa? Baca Fatihah agar anakmu bisa sholat. Tidak. Diperintah, dididik. Bukan dibacakan Fatihah dengan niat itu. Ya. Kalau toh mau doakan, selain dididik doakan agar anak soleh. Doanya banyak bertebar dalam Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Itu doa agar istri dan anak kita soleh. Qurrata a'yun itu artinya sumber kebahagiaan. Dan tidak ada yang lebih membahagiakan seorang suami dibanding ketaatan istri dan anaknya kepada Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala wa an a'mala shalihan wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni masuk. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu doa-doa para nabi agar anak-anaknya menjadi soleh. Hafalkan doa itu, baca. Bukan dibacakan Fatihah agar anak menjadi soleh. Keliru ya, salah. Oh itu yang terakhir tadi ya.
Mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. Insyaallah kita akan berjumpa kembali nanti sore. Kita membahas kitab A'malul Qulub atau amalan hati, membahas warok, kiat meraih warok ya. Insyaallah kita jumpa lagi sore. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda.